Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan, kembali lagi bersama kami di Abdul Latif Channel. Sebelum ke pembahasan, jangan lupa untuk menekan tombol like, tombol subscribe bagi yang belum, dan tak lupa untuk menekan tombol notifikasi agar mendapat notif jika ada video baru, dan juga sebagai dukungan untuk perkembangan channel ini. Toyib, langsung kita ke pembahasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kita dalam kajian kitab-kitab. Nah, di kitab ini kita akan membaca tentang kitab Hujjatu Ahlussunnah wal Jamaah yang ditulis oleh Kiai Haji Ali Ma'sum. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmatnya kepada beliau dan memberikan tempat yang tertinggi di surga di sisi Nabi besar Muhammad SAW. Nah, dengan berkah beliau, kitab ini hadir untuk hujjah atau pembela bagi kita yang ingin mengamalkan amalan-amalan tertentu dalam NU ya, terutama ya, atau siapapun yang ingin mengamalkan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena ya tahu Ahlus Sunnah wal Jamaah itu kan Ahlus Sunnah, ahlinya sunnah, penduduk sunnah, orang-orang yang mengerjakan sunnahnya Nabi Muhammad SAW wal Jamaah, dan mereka berkumpul. Jadi ciri khas Ahlus Sunnah wal Jamaah itu berkumpul dan bersatu, tidak terpecah belah menjadi kelompok-kelompok yang bermacam-macam. Jadi bersatu teguh dan menghargai perbedaan dan pendapat. Nah, di video ini kita akan membahas tentang tarawih ya, karena tarawih ini juga terjadi khilafiyah di antara kalangan orang-orang muslim. Ada yang mengatakan sekian rakaat, ada yang mengatakan sekian rakaat, bahkan ada yang mengatakan kelompok ini bid'ah. Nah, itu semua harus ditepis ya, hal-hal seperti itu. Di sini kita akan membaca. Silakan perhatikan sampai tuntas agar faham ilmunya. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Semoga kita mendapatkan ilmu yang manfaat. Al-misalur rabi', contoh yang keempat ini ya. Al-misalur rabi', contoh yang keempat. Contoh permasalahan khilafiyah yang keempat ya. At-tarawihu, adapun tarawih, in kana huna khilafun. Kita pakai ini aja kuas ya. Nah, at-tarawihu, tarawih, in kana huna khilafun, apabila di sana terdapat perselisihan, fa huwa aidon, maka dia juga mimma yang bagi di antara permasalahan yang layak, yang seharusnya ada mutabadulil ingkari bisyanihi, yang seharusnya tidak ada tukar menukar pengingkaran karena adanya tarawih tersebut. Jadi karena adanya permasalahan tersebut tidak layak terjadi tukar menukar pengingkaran atau saling cekcok hanya karena perbedaan cara bertarawih. Wahiyya, adapun tarawih, indana menurut kami, kami asy-Syafi'iyah, ulama-ulama Syafi'iyah, bal wa fi madhabi ahli sunnati wal jamaati, bahkan dalam madhabnya ahli sunnah wal jamaah, isruna, itu 60 rakaatan, apanya rakaat, wahiyya sunnatun ainin, ia merupakan sunnah ain, muakkadatun yang dikuatkan, sunnah yang muakkad, lirijali bagi lelaki, wan nisa'i dan bagi perempuan. Indal Hanafiyati, menurut ulama-ulama Hanafi, wa Syafi'iyati dan menurut ulama Syafi'iyah, wal Hanabilah dan menurut ulama Hambali, wal Malikiyah dan menurut ulama-ulama Malikiyah. Jadi jelas ya, sudah disepakati mulai dari Imam Hanafi, Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Maliki, salat tarawih itu 20 rakaat sunnah ain dan dia muakkad bagi laki-laki dan perempuan, jelas. Wa tusanu, dan disunahkan salat tarawih fiha dalam Ramadan. Wa tusanu, dan disunahkan fiha dalam tarawih apa al-jamaatu, salat berjamaah. Jadi disunahkan dalam tarawih itu berjamaah. Ainan, secara ain, inda Syafi'iyati, menurut ulama Syafi'iyah. Kalau ainan berarti setiap masing-masing individu disunahkan ya, bukan sunnah kifayah. Jadi setiap dari masing-masing menanggung sunnahnya masing-masing. Setiap orang menanggung sunnahnya sendiri-sendiri dalam hal tarawih ini. Wal Hanabilati, dan menurut ulama Hambaliyah, wal Malikiyah, menurut ulama Maliki. Adapun ulama Maliki, qalu, mereka berkata, al jama'atu fiha mandubatun, jamaah dalam tarawih itu dihukumi mandubah. Itu atau mandubah itu dianjurkan saja, tidak disunahkan. Wal Hanafiyatul qalu, adapun ulama-ulama dari madhab Hanafi, qalu, mereka berkata, al jama'atu fiha sunnatu kifayatin, jamaah dalam bertarawih itu merupakan sunnah kifayah. Nah, menurut ulama Hanafiyah sunnah kifayah.
li ahli hayyi, bagi orang-orang yang hidup. Falau qama ba'dhum, maka seandainya telah melaksanakan sebagian dari kaum, saqata talabu anil bakin, maka telah gugur tuntutan pada orang-orang yang lainnya. Jadi kalau sebagian saja sudah mengerjakan, maka sebagian yang lain sudah cukup mendapatkan pahala pula gitu. Kemudian waqad asbata sunniyataha al-a'immatu, dan sungguh telah menetapkan kesunahan tarawih al-a'immatu, para ulama. Jadi para ulama, para imam-imam sudah menetapkan kesunahan tarawih bi fi'li Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan dasar perbuatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan dasar apa yang telah dikerjakan Rasulullah sesuai dengan pekerjaan Rasulullah. Faqad rawa, sungguh telah meriwayatkan Asy-Syaikhani, Syekh Imam Bukhari dan Imam Muslim ya, annahu sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kharaja min jawfil laili, beliau keluar di tengah malam, layaliya min Ramadan, di malam-malam Ramadan. Jadi di malam-malam Ramadan beliau keluar dari rumahnya. Tanggal berapa? Wahya salasun mutafarriqatun, yaitu 3 hari yang berbeda-beda. Lailatul Salis wal Khamis wasabi'i wal Ishrin, yaitu pada malam 23, 25 dan 27. Wasalla, dan kemudian Rasulullah sholat fil masjid, di sholat. Wasallan nasu, kemudian para sahabat sholat mengikuti mengikuti sholatnya Rasulullah SAW fiha, dalam masjid, fiha dalam jamaah ya. Wa kana yusalli bihim samana raka'atin, Rasulullah SAW sholat dengan mereka 8 rakaat. Ingat ya, 8 rakaat nih awalnya nih. Ai bi arba'i taslimatin, yaitu dengan 4 salam. Kama sayati, sebagaimana yang akan saya jelaskan, yang akan dijelaskan. Wa yukammiluna baqiyaha fi buyutihim, dan mereka para sahabat menyempurnakan sisa rakaat dari 8 itu fi buyutihim, di rumahnya. Jadi sisanya di rumahnya. Hatta tatimma 20 raka'atan limayati, hingga sempurna 20 rakaat. Karena ada keterangan nanti yang akan dijelaskan. Fakana yusma'u lahum azizun ka azizin nahli, terdengar di rumah-rumah mereka itu suara-suara seperti suara-suara lebah. Artinya mereka itu berbisik-bisik membaca bacaan-bacaan salat, membaca bacaan-bacaan tarawih. Karena kalau sholat di malam hari kan disunahkan jahar, jadi mereka bacanya juga jahar di setiap rumah-rumah mereka itu. Dan karena sepi ya, di zaman dulu tuh sepi malam-malam itu, jadi masih terdengar tuh suara-suara seperti suara lebah di malam hari itu. Karena banyak sahabat-sahabat melanjutkan sholatnya di rumah. Wa min hadza, maka dari ini yatabayyanu, menjadi jelas, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sanna lahumut tarawih, beliau itu mensunahkan bagi para sahabat at-tarawih, salat tarawih, wal jama'ata, dan mensunahkan jamaah fiha, dalam tarawih. Walakinnahu, tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lam yusalli bihim, beliau tidak salat bersama mereka 20 rakaatan, genap 20 rakaat. Jadi Rasulullah tidak sholat dengan mereka genap 20 rakaat. Kama jaros, bagaimana yang telah berlaku saat ini. Telah berlaku alaihi, atas tersebut, al-amalu min ahdi sahabati, pekerjaan ini dari zaman sahabat, waman ba'dahum, dan orang-orang setelah sahabat, ilal an, sampai saat ini. Jadi sebagaimana yang berlaku. Jadi Rasulullah SAW tidak sholat bersama sahabat-sahabat dikala itu, tidak sholat 20 rakaat sebagaimana yang berlaku saat ini. Saat ini pun juga itu dari zaman sahabat Nabi, jadi zaman sahabat Nabi ya. Walam yakhruj, dan Rasulullah tidak keluar ilaihim, kepada mereka para sahabat, khasyata an tufrada alaihim, karena Rasulullah khawatir jikalau sholat ini diwajibkan kepada mereka, kama suriha bihi, sebagaimana yang telah dijelaskan fi ba'd riwayati, dalam beberapa riwayat. Jadi alasan Nabi tidak keluar setiap hari dalam tarawih ini itu karena kalau misalkan Nabi istiqomah terus setiap hari sholat itu di masjid, maka akan dianggap sholat ini wajib di bulan Ramadan gitu. Makanya Nabi itu hanya tiga kali, dan ibrahnya walaupun 3 kali, para sahabat sudah paham ini sunnah, bukan wajib, tapi sunnah yang akan mendapatkan pahala jika dikerjakan. Ziyadatun minal fakir, ini tambahan dari al-fakir ya.
Al-Fakir ini berarti Kiai Masyhadi, Ali Masyhadi. Wa radi an Aisyah radhiyallahu anha telah datang suatu riwayat dari Aisyah radhiyallahu anha annahu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja min jawfil laili, beliau keluar di tengah malam fi Ramadan, di bulan Ramadan, wa shalla, dan beliau salat fil masjidi, dan beliau salat fil masjidi, di masjid. Fa shallan nasu bi salatihi, kemudian para sahabat mengikuti salatnya Nabi. Fa asbahu yatahaddatsuna bidzalika, maka mereka kemudian menjadi berbincang-bincang tentang kejadian itu. Wa kasrun nasu fil lailatis saminah, dan banyak para sahabat di malam kedua banyak sekali berkumpul di masjid. Fa shalla, kemudian Rasulullah bersalat, dan mereka para sahabat salat bersama Rasulullah. Jadi karena hari pertama Rasulullah sudah datang, jadi kedua sahabat itu sudah tahu, wah nanti malam ada sholat lagi nih. Pasti mereka berbondong-bondong datang untuk ikut sholat bersama Rasulullah SAW di malam Ramadan itu. Falamma kanatil lailatus salisatu, maka ketika malam yang ketiga, kasrun nasu, banyak sekali para sahabat datang, hatta doqal masjid, itu sampai masjid itu sempit saking banyaknya para sahabat, ala ahli, atas para sahabat. Falam yakhruj ilaihim, maka Rasulullah tidak keluar. Tapi Rasulullah enggak keluar rumah untuk menemui para sahabat itu. Hatta kharaja li sholatil fajri, sampai subuh Rasulullah baru keluar. Yes, jadi sampai subuh tuh Rasulullah baru keluar menuju para sahabat, menuju ke masjid. Falamma sholal fajr, maka ketika Rasulullah SAW sholat fajar, aqbala alaihim, Rasulullah menghadap kepada para sahabat. Wa qala, dan Rasulullah bersabda lahum, kepada mereka, innahu, sesungguhnya tidak dikhawatirkan, ala sya'nikum, atas keadaan kalian, al-lailata, pada malam tadi, yaitu pada semalam ya, tadi malam. Walakin khasyitu, akan tetapi aku takut, antufroda, aku takut diwajibkan alaikum, atas kalian, sholatul laili, sholat di malam hari. Nah, walakin khasyitu antufroda, tapi aku takut diwajibkan atas kalian sholatul laili, sholat di malam hari. Jadi takut diwajibkan sholat di malam hari pada hari Ramadan. Fata'jizu anha, kemudian kalian menjadi lemah untuk mengerjakan sholat tersebut. Semua tufiya Rasulullah SAW, kemudian Rasulullah SAW wafat. Wal amru ala dzalika fi khilafati Abi Bakrin, maka urusan ini tetap berjalan seperti itu di masa khalifahnya Abu Bakar. Jadi mereka masing-masing di rumah sholatnya setiap malam Ramadan, nggak berkumpul. Wasadri khilafati Umar, dan juga tetap seperti itu di permulaan masa pemerintah khilafah Umar radhiyallahu anhu, Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Summa jama'a Umaru ar-rijala, kemudian Sayyidina Umar punya inisiatif untuk mengumpulkan para sahabat laki-laki, ala Ubay bin Ka'bin, di rumah Ubay bin Ka'ab, wan nisa ala Sulaiman bin Abi Hasamata, dan untuk mengumpulkan para perempuan di rumahnya Sulaiman bin Abi Hasamah. Walidzalika qala Utsman fi khilafatihi, dan karena itu Sayyidina Utsman radhiyallahu an berkata dalam khilafahnya beliau, ketika masa pimpinannya beliau, bagaimana perkataannya? Nawwarallahu qabra Umar, semoga Allah memberikan cahaya pada kuburannya Umar, kama nawwara masajidana, sebagaimana Umar telah memberikan cahaya pada masjid-masjid kita. Itu memberikan cahaya artinya membuat masjidnya menjadi makmur, karena pada malam Ramadan orang-orang berbondong-bondong sholat tarawih. Karena inisiatifnya siapa? Inisiatifnya Sayyidina Umar, jelas ya. Wa muqtadu hadzal hadis, adapun keputusan hadis ini adalah annahu sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja lailataini faqat. Jadi Rasulullah hanya keluar 2 malam saja menurut hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidatina Aisyah.
Wal masyhuru, adapun yang masyhur yang terkenal, annahu kharaja lahum salayalin, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar untuk menemui para sahabatnya itu 3 malam. Wahaya lailatu salasin wa ishrin wa khamsin wa ishrin wa sab'in wa ishrin, yaitu malam ke-23, ke-25 dan ke-27. Walam yakhruj lahumul lailata tis'in wa ishrin, dan Rasulullah SAW tidak keluar untuk menemui para sahabat pada malam ke-29. Wa inna lam yakhruj Rasulullah SAW alal wila'i rifqan bihim, dan sesungguhnya Nabi tidak keluar secara terus-menerus setiap hari kepada sahabat. Jadi Rasulullah SAW tidak menemui para sahabatnya terus-menerus di malam itu, rifqan bihim, karena Rasulullah sayang kepada para sahabat, tidak mau membebani maksudnya ya. Wa kana yusalli bihim sama rakaatin, dan beliau juga sholat dengan mereka para sahabat 8 rakaat. Lakin kana yukamiluha ishrina fi baiti, tetapi beliau menyempurnakan rakaat tersebut di rumahnya sebanyak 20 rakaat. Wa kanatis sahabatu tukamiluha kadzalika fi buyutihim, para sahabat juga menyempurnakan jumlah bilangan 8 rakaat itu menjadi 20 di rumah-rumah mereka. Bidalili annahu kana yasma'u lahum azizun ka azizin nahli, dengan dalil bahwasanya terdengar ya, terdengar suara-suara mereka, suara seperti suara lebah, kayak pada baca bismillah 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 bismillah, gitulah suara-suara bacaan Al-Qur'an. Wa inna ma lam yukammil bihimul 'ishrina fil masjid syafaqatan 'alaihim, dan sesungguhnya Rasulullah SAW tidak menyempurnakan 20 rakaat bersama para sahabat di masjid karena Rasulullah SAW sayang kepada para sahabat, takut membebani mereka. Itu intinya ya. Qala Syekh rahimahullahu ta'ala, telah berkata Kyai Haji Syekh Ali Ma'sum, wa min hadza aydan yatabayyanu anna adada laisa qasirun ala sami ra'ati. Nah, dari sini juga jelas bahwasanya bilangan rakaat tarawih tidak hanya sebatas pada 8 rakaat. Allati sholaha bihim, yang mereka telah salatkan. Bidalil annahum kanu yukammilunaha fi buyutihim, dengan dalil bahwasanya mereka menyempurnakan 8 rakaat yang di masjid itu di rumahnya, di rumah mereka masing-masing. Wa qad bayyana fi'lu Umar radhiyallahu anhu anna adadaha 20, dan perbuatan Sayyidina Umar yang mengumpulkan para sahabat Nabi Muhammad SAW di rumah Ubay bin Ka'ab dan saya lupa tadi siapa. Kemudian mereka para sahabat sholat 20 rakaat, itu menjadi dalil bahwasannya jumlah tarawih memang 20. Jadi perilaku Umar ini sudah jelas, perilaku Sayyidina Umar ini sudah jelas menunjukkan bahwasannya para sahabat sebenarnya memang sholat 20 rakaat. Haitsu annahu jama'an nasa akhiran ala hadzal adadi fil masjid. Karena Sayyidina Umar mengumpulkan para sahabat pada akhirnya sesuai dengan jumlah ini di masjid, jumlah 20 ini. Wa wafaqahu sahabatu ala dzalika, dan para sahabat sepakat kepada Sayyidina Umar atas hal itu. Walam yujad mukhalifun mimman ba'dahum, dan tidak ditemukan orang-orang yang menentang atas pendapat ini setelah Umar. Tidak ada pun satupun sahabat yang menentang hal ini. Ya, tidak ada satupun sahabat yang menentang. Setelah itu enggak ada. Minal khulafa'ir rasyidin, di antara para khulafa'ir rasyidin. Jadi Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali itu enggak ada yang menentang pendapatnya Umar. Wastamaru yusallunaha, dan mereka melanjutkan salat tarawih itu jamaatan secara berjamaah 20 rakaatan 20 rakaat. Jadi jelas. Jadi perbuatan Sayyidina Umar yang mengumpulkan para sahabat kemudian sholat 20 rakaat bersama mereka, itu menunjukkan bahwasanya sahabat ketika itu sholat bersama Nabi memang 8 rakaat, tapi di rumah mereka melanjutkan sampai 20. Karena ketika di zaman Umar telah dikumpulkan para sahabat dan mereka sholat 20, lalu semuanya sepakat, gak ada yang berselisih, bahkan saling mendukung-mendukung. Waqad qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan sungguh Rasulullah telah bersabda, "Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin."
Peganglah sunnahku dan sunnahnya Khulafaur Rasyidin Al-Mahdiyyin yang mendapatkan petunjuk. Addu 'alaiha bin nawajid. Gigitlah mereka, peganglah mereka bin nawajid dengan gigi geraham. Jadi suruh gigit sekeras mungkin tuh sunnah-sunnah para Khulafaur Rasyidin. Disuruh menggigit sekuat-kuatnya. Ya, ini jelas ya. Maka dari sini kita sudah jelas bahwasanya dalil tentang sholat tarawih itu 8 rakaat itu jelas sekali. Nah, di sini masih ada banyak sekali tambahan-tambahan. Tapi saya rasa sudah cukup ya. Saya rasa sudah cukup tentang penjelasan tadi bahwasanya memang sholat sunnah tarawih itu 20 rakaat dengan dalil yang jelas. Dan kita juga mengikuti Khulafaur Rasyidin, mereka sholat sunnah tarawih berjamaah 20 rakaat. Ya, semoga menjadi pemahaman yang baik dan menjadi keistiqomahan kita untuk saling bersatu, tidak boleh melecehkan satu sama lain. Setiap masing-masing kelompok pasti punya pendapat yang benar. Yang salah adalah yang menyalahkan pendapat kelompok lain. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.